Sekarang masuk suara saya? Masuk, Mister. Alhamdulillah. Nggak tahu kenapa sering gangguan. Ini yang menyebabkan video saya nggak aktif nggak apa-apa ya, karena mengganggu suara juga kalau videonya saya aktifkan. Baik anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua anak-anak kelas 10-1 pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih 31 yang gabung. Jadi ada beberapa yang belum gabung di kelas ya. Minta tolong untuk dikontak untuk segera gabung. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, saya cek dulu kehadirannya ya. Tanggal 14. Pertemuan ke-10 untuk kelas 10-1. Adinda Hasna. Hadir. Afrianto. Hadir. Aiman. Hadir. Alfi. Hadir. Aprita. Bella. Bella. Hadir, Mister. Calvin. Hadir, Mister. Cantika. Hadir, Mister. Devi. Hadir, Mister. Dewanti. Hadir. Elvaras. Hadir. Faiza Alia. Hadir. Faiza Maharani. Hadir. Gale. Hadir, Mister. Gladys. Hadir, Mister. Kalisha. Hadir. Abian. Hadir. Aldis. Hadir. Irfan. Hadir. Naziro. Hadir. Nathan. Hadir. Naufal. Hadir. Raditya. Randika. Hadir. Rifki. Hadir. Salman. Hadir. Sisilia. Hadir. Tiara. Hadir, Mister. Widya. Saya. Yasmin. Hadir. Yoga. Hadir. Satria. Satria. Hadir. Oke, berarti kurang satu ya yang belum gabung. Raditya saja. Tadi jam pertama. Hah? Raditya? Tadi jam pertama gabung nggak Raditya? Jam pertama tidak ada Zoom Mister tadi. Tidak ada juga. Oke, siap. Nanti tak cek di kehadiran di grup guru. Baik anak-anak ya. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi di kegiatan pembelajaran kimia. Rencananya kita akan melanjutkan materi kemarin di materi ikatan kimia. Kalau di pertemuan lalu, insya Allah kita sudah sampai di di bagian kestabilan atom ya. Atom itu mencapai kestabilan ada 3 cara. Ada yang melepas elektron, mengikat elektron, maupun menggunakan elektron secara bersama-sama. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai penulisan struktur atau simbol Lewis yang menyatakan banyaknya elektron valensi suatu atom. Ada simbol atom, kemudian dikasih titik atau silang. Itu pertemuan yang lalu. Nah hari ini, insya Allah kita akan masuk di sini, di bagian B, yaitu macam-macam ikatan kimia. Teman sebelumnya bahwa ikatan kimia yang dipelajari di SMA itu kan ada 3. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion itu ini, ikatan kovalen itu ini, ikatan logam itu ini.
Sedangkan poin 345 itu adalah masih bagian dari ikatan kovalen. Jadi yang paling besar adalah di ikatan kovalen. Sedangkan hari ini kita akan fokus belajar tentang ikatan ionik. Yang kita pelajari ya, ikatan ionik. Baik pembentukannya maupun bagaimana pemberian nama untuk senyawa ion itu. Nah, kita langsung mulai. Bismillah untuk ikatan ion. Ikatan ionik itu kadang juga disebut sebagai ikatan elektrovalen karena melibatkan muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik itu dari ion. Jadi ada ion positif dan ada ion negatif. Ion positif dikenal sebagai kation, kalau yang negatif dikenal sebagai anion. Nah, yang terlibat di pembentukan ikatan itu adalah elektron valensinya. Jadi yang selalu kita gunakan adalah elektron valensi. Contohnya ini, ada NaF, atom Na valensinya 1, atom F valensinya 7. Kalau valensinya 1 cenderung untuk melepas, kalau valensinya 7 cenderung untuk menerima. Terbentuk ion positif dan ion negatif, kalau ini berinteraksi tarik-menarik, terbentuklah ikatan ionik. Istilahnya itu seperti itu. Nah, kadang kita juga menyebutnya ini. Ada yang melepas, ada yang menerima, dikatakan sebagai serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Untuk jenis ikatan ion yang pertama, itu umumnya terbentuk dari ini. Unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam adalah yang melepas, unsur non-logam adalah yang menerima. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi konsep utamanya adalah serah terima elektron ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada. Nah, selain NaF, contoh lainnya adalah NaCl. Natrium melepas elektron, kalau klorinnya menerima elektron. Detailnya seperti ini anak-anak untuk proses pembentukannya. Ini ada 2 contoh yang saya siapkan. Ada contoh 1, ada contoh 2. Untuk contoh 1 adalah pembentukan senyawa NaCl. Dari Na dan Cl yang berwujud gas. Jadi natrium berwujud gas, klorin juga berwujud gas karena dalam bentuk atomik. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasinya dulu. Berarti Na itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Berarti dia memiliki 1 elektron valensi. Kalau atom memiliki 1 elektron valensi, dia cenderung untuk melepas elektronnya. Berbeda dengan klorin. Kalau klorin berakhir di 3s2, 3p5. Berarti valensinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau valensinya 7, atom itu cenderung untuk menerima. Sehingga Na yang melepas, Cl yang menerima. Terbentuklah ini. Dia stabil, dia juga stabil. Sesuai dengan kaidah gas mulia. Kalau digambar secara simbol, ini kan secara gambar ya, gambarnya yang atas tuh. Kalau secara simbol seperti ini. Na, ini simbol Lewisnya, struktur Lewisnya. Na, valensinya 1. Valensi 1 ini dilepas, diterima oleh Cl yang valensinya 7. Dia berubah jadi ini, kayak pertemuan sebelumnya. Na plus adalah simbol untuk kation. Elektronnya sudah hilang. Karena berubah jadi muatan, karena dilepas elektronnya. Sedangkan Cl, valensinya berubah. Awalnya 7 menjadi 8, karena dia sudah menerima dari Na. Berubah menjadi negatif. Ini dikenal sebagai struktur Lewis untuk atom. Ini struktur Lewis untuk ion. Sedangkan kalau menjadi rumus kimia, seperti ini. Jadi NaCl. Bagaimana proses NaCl-nya? Ini kan ada atom Na gitu ya. Na ini berapa jumlahnya itu tergantung muatan negatif karena tuker-tukeran muatan. Na ngambil muatan ini 1, berarti menjadi Na1. Sedangkan Cl mengambil muatan ini, jumlahnya juga 1, berarti Na1 Cl1. Boleh juga ditulis sebagai NaCl. Ini yang dikenal sebagai rumus kimia. Ada struktur Lewis atom,
ada struktur Lewis untuk ion, dan ada rumus kimia. Jadi anak-anak waktu mengerjakan tugas hari ini, kita gunakan yang bawah ini ya. Ada struktur Lewis atom, ada struktur Lewis ion, dan rumus kimia. Gitu. Sebelum saya lanjut ke contoh 2, ada pertanyaan kah? Nggak ada. Kalau nggak ada, baik. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini nggak bisa nih, harus ditutup dulu. Untuk contoh yang kedua, kita ngambil senyawa magnesium klorida. Magnesium itu ada di golongan 2, nomor atomnya 12, berarti dia memiliki elektron valensi 2. Ini valensi yang pertama, ini valensi yang kedua. Berarti Mg itu melepas 2 elektron. Sementara klorin, kayak tadi, valensinya 7. Berarti untuk stabil dia harus menerima 1. Ini dilepas ke sini, klorinnya stabil. Karena sudah menerima 1 elektron. Tapi yang Mg belum, karena masih melepas 1. Harusnya dia melepas 2. Lah yang 2 baru dilepas ke atom Cl yang kedua. Berarti Mg untuk stabil memerlukan 2 atom Cl. Ini menerima elektron pertama, ini menerima elektron yang kedua. Berubahnya jadi ini. Ini masih Ni, harusnya Mg di sini. Berubahnya jadi ini. Nah, untuk penyimbulan secara tulisan, buatnya begini. Mg memiliki 2 elektron valensi. Dua-duanya harus dilepas. Ini harusnya ada angka 2-nya di sini. Harus angka 2 di sini ya. Nah, kemudian yang bisa menerima adalah 2 atom Cl. Berarti dilepas pertama, dilepas kedua. Harusnya di sini ada angka 2-nya. 2 atom Cl. Berubahnya Mg menjadi 2+. Karena melepas 2. Nah, ini ada 2-nya sudah benar. Dan di sini menjadi 2 Cl-. Karena setiap atom Cl menerima 1 elektron. Ini dikenal sebagai struktur Lewis atom. Yang ini struktur Lewis untuk ion. Bagaimana untuk rumus kimianya? Untuk rumus kimianya kita tulis Mg dulu. Mg ngambil muatan lawan. Muatannya siapa? Cl. Berarti ini. Berapa? 1. Makanya Mg-nya Mg1. Bagaimana dengan Cl? Cl ngambil muatannya Mg. Berapa muatan Mg-nya? 2. Sehingga berubah menjadi MgCl2. Bisa dipahami ya cara nulisnya ya. Mg ini ngambil miliknya Cl, berarti 1. Sedangkan Cl ngambil muatannya Mg, yaitu 2. Menjadi MgCl2. Oke, ini sudah masuk di kimia. Dan penulisannya hati-hati. 2 yang di MgCl2 itu angkanya tidak boleh sejajar dengan Mg, tidak boleh sejajar dengan Cl. Tapi harus subscript nulisnya di bawah. Karena itu menunjukkan banyaknya atom di dalam suatu senyawa. Nulisnya harus di bawah, kecil gitu. Tidak boleh 2 sejajar kayak begini, tidak boleh. Itu aturannya ya. Aturan penulisan di rumus kimia. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak. Tidak ya. Karena hari ini kita pelajar materinya rotok banyak. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nggak mau jalan ya? Kenapa ini? Nah, contoh yang di atas tadi itu adalah jenis senyawa ion yang pertama. Yang terbentuk langsung dari atom logam dan atom non-logam. Padahal jenis senyawa ion itu ada 4. Yang sangat dipengaruhi oleh kation dan anionnya. Karena kation itu ada 2 jenis, anion juga ada 2 jenis. Begitu anak-anak. Jadi 4 jenis ini sangat dipengaruhi oleh kation dan anion. Dan sekarang kita akan belajar jenis kation itu ada apa aja. Ini yang pertama, jenis kation yang pertama. Yaitu kation golongan utama. Golongan utama itu berarti golongan A. Ada 1A gitu ya. Ini. Golongan 1 ada litium. Itu nama unsurnya. Kalau sebagai ion, namanya menjadi ion litium. Muatannya +1.
karena dia adalah unsur golongan 1. Jadi semua golongan 1 muatannya positif 1. Kalau golongan 2 semua bermuatan positif 2. Kalau golongan 3 sama, golongan 4 juga sama, sesuai dengan golongannya. Yang penting anak-anak bisa membedakan ini, nama unsur dan nama ion. Natrium adalah nama unsur, kalau ionnya menjadi ion natrium. Gitu ya. Ini untuk kation jenis pertama. Dan ini semua ada di modul anak-anak, jadi tenang, datanya ada di modul, anak-anak download aja modulnya, akan mendapatkan data ini. Begitu. Nah, ini jenis kation yang pertama. Sekarang kita masuk jenis kation yang kedua, yaitu kation golongan transisi. Berarti kation golongan B. Kalau kation golongan B itu berbeda sekali dengan golongan A. Kalau A, litium cuma +1. Natrium cuma +1. Tapi kalau transisi tidak seperti itu. Kromium misalnya. Kromium ada 2 macam. Ada kromium 2, ada kromium 3. Untuk membedakannya diberi nama di sini. Ion krom 2 dan ion krom 3. Ada yang bermuatan 2, ada yang bermuatan 3. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lain. Besi misalnya. Ada besi 2, juga ada besi 3. Itu ya anak-anak ya. Ini adalah kation monoatomik. Ini tadi juga disebut kation monoatomik karena 1 atom. Ini juga kation monoatomik karena 1 atom. Dan jenis kation yang kedua adalah kation polyatomik. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini di modul ada anak-anak langsung bisa akses di modul. Tinggal ditandai nanti. Kalau kation polyatomik berarti kationnya lebih dari 1 atom. Misalkan P dan H. Fosfor dan hidrogen, jadi 1 ion, namanya ion fosfonium dengan rumus kimia pH 4+. Atau yang ini, nitrogen dan hidrogen membentuk ion amonium yang bermuatan positif 1. Nah, rumus kimianya NH4+. Yang harus anak tahu cuma 2, pH 4+ dan NH4+. Yang lainnya ini tidak usah, ini tambahan aja. Gitu ya. Jadi ada kation monoatomik, ada juga kation polyatomik. Ada 2 jenis kation. Kalau kation ada 2 jenis, anion pun juga sama. Ada anion yang bersifat monoatomik, ini monoatomik ya. Atomnya semuanya 1. Ini sesuai dengan golongan. Kalau golongan 7A bermuatan negatif 1. Golongan 6A negatif 2. Golongan 5A negatif 3. Untuk mencapai kestabilannya itu loh, kayak yang pertemuan sebelumnya. Yang berbeda adalah cara memberi namanya. Kalau untuk kation, kayak tadi enak. Litium, jadi ion litium. Karena nggak mengubah apa-apa, tinggal menambahkan ion. Nah, kalau anion berbeda pemberian namanya. Misalkan kita ngambil fluorin. Kalau jadi ion namanya ion fluorida. Klorin jadi klorida. Bromin jadi bromida. Jadi untuk ion yang bermuatan negatif, rata-rata nama akhirnya diakhiri dengan kata ida. Iodium menjadi iodida. Bromin menjadi bromida. Gitu ya. Itu cara memberi nama anion. Tak kenalkan mulai awal. Jadi anak-anak kalau kita belajar kimia, selain paham rumus kimianya juga harus tahu namanya. Saya kenalkan mulai sekarang. Ini anion yang pertama ya, yang bersifat monoatomik. Lah yang kedua adalah anion yang bersifat polyatomik, berarti atomnya lebih dari 1. Ada yang bermuatan negatif 1, ada yang negatif 2, ada yang negatif 3. Ada ion hidroksida, rumusnya OH-. Yang familiar anak-anak ini, ion sulfat, SO4 2-. Tapi ada ion sulfit, rumus punya SO3-. Nah, ini adalah pemberian nama 2 jenis atom yang berbeda, 2 jenis ion yang berbeda jumlah atom oksigennya. SO3 sama SO4. Yang lebih sedikit diakhiri dengan kata it, yang lebih banyak diakhiri dengan kata at, jumlah oksigennya itu. Nah, silakan dibacalah nanti di modul, kita sambil berlatih anak-anak akan bisa. Itu ya. Jadi anak-anak, kation ada 2 jenis, anion juga ada 2 jenis. Kation monoatomik, kation polyatomik. Anion monoatomik
anion polyatom. Ada 4 itu. Sehingga kalau dikombinasikan, dia akan menghasilkan 4 jenis senyawa ion. Nah ini, ada 4 jenis senyawa ion. Jenis yang pertama adalah kationnya monoatomik, anionnya juga monoatomik. Jadi sama-sama monoatomik. Contohnya adalah NaCl, garam dapur yang kita kenal itu. Terbentuk dari apa? Ion Na+ dan ion Cl-. Na+ namanya adalah ion natrium. Cl- adalah ion klorida. Kalau sudah menjadi senyawa, namanya menjadi natrium klorida. Jadi, nama kation dan anionnya digabung dengan menghilangkan kata ion. KBr misalnya, ini ion kalium, ini ion bromida. Kalau jadi KBr, menjadi kalium bromida, dan sebagainya. Beri namanya mudah sekali. Jenis yang kedua adalah kation monoatomik, anionnya polyatomik. Contohnya ini, Na+ dan NO3-. Na+, ion natrium. NO3-, ion nitrat. Kalau ketemu jadi NaNO3, natrium nitrat. Ada Ca misalkan, Ca2+, NO3-. Kalau ketemu jadi CaNO2 kali, kalsium nitrat. Nah yang jadi masalah itu biasanya ini anak-anak. Kenapa kok ada kurungnya gitu ya? Ini kok tidak? Ini tak jelaskan sekarang juga. Nah, yang penting ini anak-anak ya, ion sampai nggak boleh mengubah. Na+ ya tetap Na+, nggak boleh berubah. NO3- tetap NO3-, nggak pernah berubah. Nah, untuk penulisan senyawa ini yang mengalami perubahan. Kita akan jelaskan sekilas di sini. Kita perbesar hurufnya. Misalnya kita jelaskan ini, ion Ca2+ ketemu ion NO3-. Oh, sorry. Kalau dia jadi senyawa, menulisnya seperti apa? Aturannya itu kayak kita belajar di awal tadi loh ya. Kation ngambil muatannya anion. Yang anion ngambil muatannya kation. Kita tulis saja Ca. Oh, sorry. Kita tulis saja Ca. Nah, gini. Atom Ca ini kan kation kan ya. Dia harus ngambil muatan anion. Muatan anionnya ini berapa? Negatif 1. Berarti kita tulis di bawah sebagai indeks 1 gitu. Terus ada ion kedua yaitu NO3. Ini kan NO3 kan ya. Harus mengambil muatannya Ca. Berapa muatannya Ca? 2. Akibatnya di sini ada 2 angka yang jejer. Nah ini, angka 3 dan 2 jejer. Kalau kita nggak paham, bacanya tidak lagi NO3 2 kali, tapi NO32. Dianggap oksigennya tidak lagi 3, tapi oksigennya menjadi 32. Agar ini tidak terjadi, jika ada angka yang jejer, ini kita kasih kurung anak-anak. Nah gini caranya. Jadi kalau ada angka jejer, kita kasih kurung. Artinya NO3-nya sekarang ada 2, bacanya gitu. Ca-nya ada 1. Nah, angka 1 kadang nggak ditulis. Berarti kita boleh nulisnya menjadi CaNO32 kali. Itu adalah cara menuliskan rumus kimia senyawa. Ada pertanyaan? Tidak ya, terlalu mudah ya. Nah, kita ngambil ini lagi misalkan Mg sama PO4. Ya Allah, hidung saya panas. Saya ngambil, tak buat contoh di atas. Ini Mg itu 2+. Terus PO4 itu muatannya 3-. Kalau jadi senyawa, kira-kira rumus kimianya bagaimana? Kita tulis Mg dulu. Ngambil muatannya PO4, berarti berapa angkanya? 3. Kita tulis 3. Terus, ion yang kedua apa tadi? PO4 kan ya?
Ngambil Ya. muatannya Mg. Berapa muatan Mg? 2. 2. Ada angka jajar lagi kan di sini ya? Ya. Ada angka jajar lagi. Kalau ada angka jajar tadi diapakan? Dikurung. Dipisah dengan kurung. Bagus. Jadinya begini. Nah, sehingga rumus kimianya menjadi Mg3PO4 2 kali. Paham ya cara nulisnya ya? Alhamdulillah. Lah namanya apa? Ini adalah ion magnesium, ini ion fosfat. Namanya magnesium fosfat. Nah kayak ini. Gitu. Oke, mantap sekali untuk pembelajaran hari ini. Nah, itu jenis yang satu, jenis kedua. Bagaimana jenis yang ketiga? Nah, ini jenis ketiga. Yaitu kationnya poliatomik, anionnya monoatomik. Misalkan NH4Cl. NH4 plus sama Cl min. Ion amonium, ion klorida menjadi amonium klorida. Amonium sulfida menjadi amonium sulfida. Ini sulfida ya. Saya salah ketik. Amonium sulfida. Kenapa NH4-nya harus 2 kali? Tahu alasannya ya? Kayak tadi. NH4 ngambil ini. 2. 4 dan 2 jajar. Biar nggak bingung dikasih tanda kurung. Ketentuannya kayak tadi sama persis. Begitu juga senyawa yang tipe terakhir. Senyawa yang terakhir yaitu kation dan anionnya sama-sama poliatomik. NH4 plus ketemu NO3 min. NH4 NO3 amonium nitrat. NH4 plus ketemu SO4 2 min. Amonium sulfat. Ada angka jajar juga dikasih kurung. Nah, begitu cara nulisnya. Mudah sekali. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Tidak. Anak-anak paham semuanya? Paham. Paham. Nah, seperti apa tugas hari ini? Tugas pertemuan hari ini? Tak buka dulu ya. Tugasnya anak-anak. Tugasnya ada 2 bagian anak-anak ya. Yang pertama adalah proses pembentukan ikatan ion yang gambar awal tadi, yang pakai ini. Tak share lagi lah nanti. Yang seperti ini, yang seperti kalimat ini, bawah ini. Yang atas nggak usah, kita ambil yang bawah. Ini namanya proses pembentukan senyawa ion. Nah, yang kedua, tata nama senyawa. Kita buka. Ini soalnya. Ini ada 4. Jadi anak-anak proses buatnya kayak tadi. Ca20 berarti dikonfigurasikan dulu. Ca valensinya berapa. Cl dikonfigurasi dulu. Valensinya berapa. Digambar gitu ya. Ini yang paling bagus pakai tulis tangan ngerjakannya. Kalau diketik repot sama. Kalau ketemu senyawa Cl2 rumus struktur Lewisnya bagaimana? Baik yang atom maupun yang ion. Nah, itu prosesnya begitu. Sedangkan yang kedua, anak-anak diminta menuliskan rumus kimia dan nama senyawa dari kombinasi kation anion. Nanti kayak contoh-contoh tadi. Misalkan ini. Kalium ketemu Br. Jadinya apa? KBr. Ditulis saja di sini. KBr. Namanya di bawahnya. Kalium bromida. Nah, kayak tadi loh ya. Kayak contoh tak tuliskan tadi. Misalkan kita ngambil lagi nih. NH4 ketemu O. NH4 itu ada di sini, O ada di sini. Berarti yang ditanyakan adalah di sini. Rumus kimianya apa? Namanya apa? Kita tulis saja. Ini kan gambar ya. Saya nggak bisa tulis, saya harus tulis ini. NH4 plus ditambah O2 min. NH4 ngambil muatannya O. Berarti kan ada 2. Ada angka jajar dikasih kurung. Terus O. Ngambil ini 1. Berarti O-nya 1. NH4 2 kali O. Namanya ini ion amonium. Ini ion amonium. Ini ion oksida. Berarti namanya menjadi amonium oksida. Gampang sekali. Jadi yang diisikan di sini NH4 2O. Rumus kimianya. Di bawahnya baru namanya. Yaitu amonium oksida. Begitu. Ada pertanyaan? Itu terkait dengan tugas hari ini anak-anak. Agak banyak ya. Mohon maaf karena kita harus banyak berlatih untuk hari ini. Gak ada pertanyaan?
Alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti cukup untuk pertemuan hari ini. Anak-anak segera akses Google Classroom-nya. Terus kita selesaikan pertemuan yang ke-10. Jangan lupa modulnya di-download dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.